Kita sering bertanya-tanya bagaimana perawatan kucing yang benar, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, dan bagaimana kucing dalam pandangan dunia yang kita tinggali ini. Banyak pertanyaan yang kalian tulis di kolom komentar, dan di video kali ini aku akan rangkum beberapa pertanyaan kalian sekalian memberikan jawaban terbaik yang bisa kita lakukan. Nah ini mas, kemarin aku udah scroll di YouTube sampean, terus saya lihat-lihat ada 3 pertanyaan yang wajib saya jawab. Okay. Yang pertama tentang kutu, yang kedua tentang perawatan kucing, yang biasanya mungkin kucing-kucing yang bisa dirawat kayak belekan terus. Yang terakhir makanan yang bagus biar tubuhnya gemuk dan bulunya lebat. Tanya mas, pada kucing ada semacam kutu tapi kecil dan warnanya itu putih, apa bahaya untuk kucing? Saya akan sedikit menggambarkan aja ya. Oke. Kita juga ngambilkan kucingnya, juga nggak dikasih tahu fotonya juga. Betul. Videonya kita nggak dikasih tahu. Cuma dalam garis besarnya seperti pengalaman kita, kutu itu kan ada banyak nih macamnya nih. Ada kutu yang lompat, yang hitam itu, yang lompat, yang jalan-jalan. Kita biasa menyebutnya ya udah kutu kucing itu aja. Oke. Ya kan? Kemudian ini sudah kita bahas juga, kita praktekin juga di Mas Rizal, masih ingat ya? Yang kemarin ya. Yang kemarin itu kan kutu-kutu yang hitam-hitam kayak gitu ya, loncat-loncat. Kita obatin dalam cuma berapa menit ya? 10-15 menit ya. 15. Beres kan semuanya. Kemudian yang kedua, kutu pasir yang ada di kulit kucing, bukan di bulu ya, di kulitnya. Nempel dari kulit. Nempel. Okay. Nah, itu sudah kita bahas juga. Dan yang ketiga, ini kutu bulu. Kutunya semacam kayak putih-putih yang nempelnya di bulu-bulu, bukan di kulit, bukan. Tapi di bulunya. Kalau orang Jawa bilang liso, tahu liso? Oh, iya. Tahu liso? Tahu. Nah, itu kan di rambut kan, bukan di ujung rambut tapi di helainya. Di helainya, di batangnya. Itu kan putih-putih. Ini berbahaya nggak sih? Kita bahayanya ada di titik mana dulu nih? Iya, konsep bahayanya tuh sampai sampai mana gitu kan? Iya kan? Oke. Kalau kita bilang bahayanya itu kucingnya jadi gatel-gatel, kucingnya jadi kurus, oke, ini berbahaya. Dari 3 kutu tadi, dampaknya sama semua mas? Atau yang paling bahaya? Sama semuanya. Kalau ada kutu, biasanya 3 ini sudah jadi satu nih, satu kesatuan. Oh, berarti nggak sendirian? Enggak, maksudnya nggak ada kutu hitam kemudian kutu pasir, itu nggak sendiri-sendiri. Langsung? Biasanya langsung. Oke. Cuma bagaimana tingkat keparahan? Kalau di awal-awal kena, biasanya kenanya kutu yang pertama nih, kutu yang hitam-hitam itu. Yang jalan-jalan tadi. Oke. Kemudian agak parah, biasanya dia menimbulkan jejak dengan tanda-tanda pasir kutu tadi. Oh, pasir yang hitam-hitam itu. Oke. Jadi bisa kita simpulkan kalau kucingnya itu ada pasir kutunya, yang hitam-hitam itu, pasti dia kutuan. Pasti sudah. Oke. Kemudian yang ketiga tadi, yang putih-putih itu, ini agak susah. Kalau kita bawa ke orang-orang awam, biasanya disarankan untuk dilayarkan. Dibotakin? Dibotakin. Dibotakin semuanya, di grooming, baru setelah itu dikasih vitamin bulu, dikasih VCO dan sebagainya. Oke. Tapi kalau saya menyarankan, nggak usah dibotakin, nggak usah dilayarkan, karena memperpanjang bulunya juga. Butuh waktu juga Pakai aja dan kutu spray. Tapi kalau untuk yang kutu hitam, kemarin di Mas Rizal kita kasihkan cuma 15 menit nih. Iya kan? Tapi kalau untuk kasus yang ini, untuk kutu bulu, kita pemberiannya 1 hari 1 kali. Disemprotin tiap hari. Seluruh tubuh? Seluruh tubuh. Oke. Prosesnya ya sama, 10 menit sampai 15 menit. Kalau kutu yang hitam, itu kan sekali langsung selesai nih masalah. Iya kan? Tapi kalau kutu bulu enggak, dia butuh waktu 7 harian. Oh, apakah kutu bulu ini kayak telurnya mas? Bukan? Kayak telurnya. Berarti lebih banyak, lebih lama juga penyembuhannya. Kalau kutu biasa, itu kan dia makan dan minum. Kita obatin, dia minum obatnya, mati kutunya. Oke, paham. Iya kan? Tapi kalau semacam kayak liso, ini kan dia nggak makan, nggak minum. Jadi kita butuh proses. Kalau kita biarkan, pengambilannya itu susah, mas. Bayangin dalam satu cabang rambut itu kan ada 3, 4, 5 liso. Dan itu berapa bulu? Dan berapa bulu kan? Setiap berapa bulunya? Ribet kan? Betul. Makanya kita menggunakan nano kutu spray itu 1 hari 1 kali selama minimal 7 hari. Nanti dengan pemberian nano kutu spray ini, liso tadi itu akan mengering, mas. Kemudian jatuh. Jadi sudah dapat ya jawabannya ya? Kasih Unicat karena memang Unicat ini saya pakai bagus, di dalamnya sudah banyak ingredient yang memang dibutuhkan sama kucing, dan yang paling penting dia grain free, guys. Lanjut ke pertanyaan kedua, mas. Ini agak panjang ya pertanyaannya ya. Curhat ya? Iya kayaknya, mas. Mas, aku suka banget kucing.
tapi aku alergi bulu kucing dan gak sanggup lihat tainya pengen pingsan. Aku punya 13 kucing, tapi aku suruh mbakku yang bersihin, terus lumayan sebulan beli pasir yang wangi itu. Akhirnya dibagi-bagi ke orang yang beneran sayang kucing. Soalnya kucing gini tuh hidung pesek, otomatis matanya sering berair, takutnya nanti berkerak. Bulunya harus disisir kalau gak gimbal, dijemur nanti kulitnya jamuran. Pertanyaannya adalah gimana solusinya? Gimana solusinya? Dia kan curhat tuh. Iya kan dia ada solusi. Jangan dikasihkan ke orang kan ya? Iya. Terus yang tanya. Anda membuat saya berpikir. Pertanyaannya apa? Pertanyaan apa? Udah ada jawab. Menurut sampean gimana? Kalau suka kucing tapi nggak mau merawat? Ya udah itu udah bagus itu sudah. Oke, lanjut ke yang ketiga guys ya. Maksudnya gini, kamu nggak suka sama kucing nih, terus punya kucing, lo ngapain? Loh, dia suka kucing, hah? Tapi nggak mau merawat. Sebenarnya berarti kayak gini loh, kamu suka sama cewek nih, tapi nggak mau membiayai dia, nggak mau merawat dia. Oh, betul dia. Nah, terus Ngapain? Iya kan? Yang paling lucu lagi, harusnya orang suka sama sesuatu, pastinya dia suka dengan keseluruhan dari sesuatu itu. Kurang lebihnya. Iya. Iya, oke. Ya minimal pahitnya nggak usah muntah lah, minimal nggak usah sampai pingsan lah. Gitu iya. Kan? Kalau nggak gitu, datang aja ke teman, ucil-ucil aja kucingnya, nggak usah rawat. Kalau dipaksa untuk rawat, kadang-kadang ya kasihan kucingnya juga. Karena nggak dapat perawatannya maksimal. Dan itu udah paling bener sudah dibagi-bagi ke orang yang suka sama kucing. Yang ketiga, Mas, pakan bagus buat kitten itu apa? Biar badannya gemuk dan bulunya lebat. Yang bagus apa? Yang bagus ya makanan khusus kitten. Oke. Kemudian yang bagus yang mananya gitu kan? Ya udah, kalau kita pusing-pusing kita ukur aja dari harga. Oh. Harga yang paling mahal itulah yang bagus. Yang pasti ya simpel-simpelnya aja iya. Gitu, simpel-simpelnya kan. Oke. Tapi di satu sisi kita harus memahami kucing kebutuhannya tidak hanya itu gitu loh. Oke. Untuk menggembulkan, memperbaiki bulu. Tidak hanya di makanan nih. Di situ ada obat cacing. Oke. Di situ ada kebersihan. Oh iya. Di situ ada penggromingan, kutunya kayak gimana. Jadi semakin kucingnya itu kutuan, semakin dia nggak sehat. Makanya bullshit kalau saya bilang kucing sehat, kutuan nggak bisa. Selanjutnya pemberiannya kayak gimana? Maksudnya kucingnya stres atau enggak? Kita dikasih makanan enak nih, dikasih vitamin banyak, ternyata stres, nggak bisa gendut-gendut kitanya. Nggak bisa nikmat kan? Nggak bisa nikmat, nggak bisa menikmati. Nah kucing stresnya kayak gimana mas? Stresnya mungkin ketika dia berpindah ruangan, berpindah lingkungan, kemudian nggak pernah diajak main, dikurungin aja, dikandangin, kan? Itu juga bisa stres. Inilah yang menyebabkan seberapa dia gendut, seberapa dia bulunya bagus. Tapi yang paling penting yang harus dibenahin dulu apa mas? Nggak ada yang paling penting, semuanya harus dibenahi. Berarti nggak cuma satu aja ya? Karena jadi, kita bicara kesehatan semua kan kompleks. berkaitan. Jadi gitu guys ya, buat teman-teman yang tadi yang tanya sudah terjawab semua. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, boleh nanti komen-komen aja tiap konten yang kita bikin, komentar aja di situ, nanti kita jawab. Jangan lupa subscribe dan komen guys ya. Thank you.